Tahun 1965, Indonesia berada dalam keadaan genting. Krisis ekonomi, politik, sosial datang bersama. Rakyat kecil menjadi korban paling nyata. Tahun 1965, Indonesia berada dalam keadaan genting. Krisis ekonomi, politik, sosial datang bersama. Rakyat kecil menjadi korban paling nyata. Domba ini semakin bagus ya? Iya, karena tidak ada uang buat membeli makannya. Ih, bagaimana ya? Kita ke sana. Iya, ayo. Ibu-ibu, lihat bukan antri beras tapi resepnya tetap kosong. Harga semakin naik, tapi upah kami tetap sama. Kami bukan malas, kami hanya kehilangan cara untuk bertahan. Anak-anak kami menangis kelaparan. Sebagai ibu, hati saya hancur. Bahwa dari kemewahan makanan menjadi sulit. Kami tidak ingin menuntut berlebihan, kami hanya ingin supaya di negeri sendiri. Lihat, ada bapak ibu sedang di sana, ayo kita samperin. Bapak ibu, penderitaannya bukan salah kalian. Ada yang salah dalam syarat negeri ini dijalankan. Karena terus dia, penderitaan ini kami wariskan. Kami datang tidak membawa kekacauan, kami datang untuk membawa suara rakyat. Dan suara itu tidak boleh dibungkam. Kalau begitu, perjuangkanlah nasib kami. Di istana, Presiden Soekarno menghadapi berbagai tekanan dari berbagai arah. Aku mendengar jeritan rakyat, tapi langkahku terasa semakin sulit. Bung Karno, demonstrasi semakin besar, mahasiswa dan rakyat mulai bersatu. Mereka adalah anak bangsa. Aku tak ingin darah tertumpah. Namun negara membutuhkan ketegasan. Aku berjuang sejak kemerdekaan. Kini sejarah menuntun keputusan yang berat. Bangsa ini berada di persimpangan sejarah. Presiden mengajarkan memburuk atau bertindak keadaan tidak terkendali. Bagaimana ini hukuman? Mohon maaf, Panda. Demi keselamatan negara, Kami siap menanggungnya demi Republik. Bandar, ini bukan hal ringan. Kalian paham sekali yang sesuai. Jagalah Indonesia ini dan buatlah menjadi lebih baik. Satu tanda tangan mengubah arah sejarah. Amanat ini berat namun harus saya jalankan. Ingat Soeharto, kekuasaan adalah amanat rakyat pada Anda. Stabilitas dan ketertiban akan ditegakkan bersama. Jenderal, Kekuasaan berpindah tangan, harapan terjadi. Dengan surat perintah dari Presiden Soekarno, dengan ini kami menetapkan Soeharto sebagai Presiden RI kedua. Demi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. salam. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan kepemimpinan Bapak. Saya akan merebut stabilitas pembangunan bangsa dan negara ini. Dengan naiknya Soeharto menjadi presiden, lahirlah era Orde Baru. pupuk mudah didapat, akhirnya bisa panen juga. Kami bantu bersih-bersihnya ya, Pak. Ya. Pembangunan berjalan, tapi kebebasan mulai dibatasi. Kritik dianggap ancaman bagi pemerintah. Kalau seperti ini,
Padahal kritik adalah bentuk cinta pada negeri. Kemajuan hadir namun menyisakan pertanyaan. Kemudian dimulailah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Modal habis, dagangan sepi, setiap hari harga berubah, pembeli menghilang. Ya, keluarga kami juga kesusahan. Semuanya rentuh begitu cepat. Kami hanya ingin hidup sederhana. Mengapa keadaan memaksa kami untuk memilih antara makan dan sekolah? Kita keadaan seperti ini, berapa lama lagi kita akan bertahan? Krisis bukan sekedar angka dan kebijakan, melainkan luka nyata di kehidupan rakyat kecil. Perekonomian di negara ini sangat buruk ya? Iya betul. Mari kita demo. Iya. Hapus KKN. Berikan kedaulatan rakyat. Kita berusaha agar rakyat menderita. Kalian mau pada kemana mahasiswa? Aku ikut dong. Aku mau turunkan harga perekonomian di negara ini. Reformasi. Kami datang damai dan hanya ingin menyampaikan aspirasi kami. Kami hanya menuntut keadilan di negeri tercinta ini. Kami hanya menjalankan perintah dari pemerintahan. Hentikan apa yang kamu sudah lakukan pada mahasiswa ini. Selama masa kepemimpinan saya, stabilitas nasional dan pembangunan menjadi prioritas utama. Stabilitas tidak dirasakan oleh rakyat, Pak Presiden. Pemerintah telah berupaya menghadapi krisis sebaik mungkin. Namun rakyat menuntut perubahan dan kepercayaan terhadap kepemimpinan yang telah runtuh. Lebih baik mundur saja dari jabatan presiden. Laporan pertanggungjawaban tak cukup untuk meredam kehancuran zaman. Tekanan rakyat, gelombang mahasiswa, krisis ekonomi, dan hilangnya kepercayaan politik akhirnya bertemu pada satu titik. Selama lebih dari 3 dekade, saya memimpin negeri ini dengan keyakinan menjaga stabilitas dan pembangunan. Namun, krisis ekonomi telah melumpuhkan kehidupan rakyat. Harga melonjak, pengangguran meningkat, dan penderitaan semakin meluas. Kepercayaan rakyat telah runtuh, Pak Presiden. Stabilitas tidak bisa lagi dipertahankan tanpa perubahan. Saya menyadari kepemimpinan tanpa kepercayaan rakyat akan membawa bangsa ini ke jurang yang lebih dalam. Demi persatuan bangsa, demi mencegah perpecahan yang lebih luas, dan demi membuka jalan bagi pembaruan demokrasi, saya menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Pernyataan itu berakhirlah kekuasaan Orde Baru. Indonesia pun memasuki era baru reformasi. Sejarah mengajarkan kita tentang harga sebuah perjuangan, bahwa kekuasaan berpihak kepada tangan rakyat, Bahwa demokrasi harus dijaga bersama dan keadilan harus ditegakkan bersama.
aspirasi kami. Kami hanya menuntut Bapak lebih baik saja mundur. Lebih baik menuntut keadilan. Ya, tukang nanya.